Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Menyambut tahun 2021, Samsung sepertinya tak ingin melewatkan momen dengan merilis smartphone. Sebut saja smartphone terbarunya ini, yakni Samsung Galaxy A12. Smartphone yang punya desain unik ini ternyata punya beberapa keunggulan dan pastinya kekurangan ya. Sebelum bahas itu, kita opening dulu ya. Samsung Galaxy A12 adalah penerus Galaxy A11 dengan membawa beberapa perubahan baik dari segi luar maupun dalamnya. Dimulai dari sisi desain, Samsung terlihat membenamkan dua kombinasi motif desain di smartphone ini, yakni motif garis dan motif polos. Di atas ada motif garis, sedangkan di bawahnya dibiarkan polos dengan logo Samsung. Soal bahan bodi belakang tentu masih pakai polikarbonat ya, alias plastik. Build quality dari HP ini sendiri menurut saya cukup aja dan gak ada yang spesial. Finishing bahannya kelihatan sesuai dengan harganya yang murah. Tombol-tombolnya juga kerasa banget kalau ini terbuat dari plastik. Yang saya suka dari desainnya adalah pemilihan warnanya ini yang menurut saya cukup baik. Selain itu kombinasi dua motif ini juga bikin HP ini gak kesannya yang murah banget ya. Di sektor layar, Samsung membenamkan layar 6,5 inch HD Plus dengan panel PLS TFT LCD. Untuk resolusi layarnya, ya standar entry level banget sih, dan nggak ada yang spesial ya menurut saya. Detailnya kerasa kurang detail karena panelnya ini cukup lebar, yakni 6,5 inch yang dipakein layar HD Plus, jadi kesannya ya kurang detail. Sementara itu warna yang ditangkap cenderung natural seperti karakter IPS yang juga cenderung lebih cerah. Panel PLS TFT ini soal viewing angle-nya udah bagus dan nggak ada masalah, dan nggak seperti layar TFT zaman dulu ya yang viewing angle-nya susah. Lainnya sendiri sayangnya hanya mendukung 5 jari ya untuk multitouch-nya. Samsung Galaxy A12 dibekali dengan chipset MediaTek Helio P35 dengan fabrikasi 12 nanometer dan clock speed hingga 2,3 GHz. Untuk chipsetnya menurut saya ada peningkatan ya dibanding Galaxy A11 yang dulu pakai Snapdragon 450. Cuman ya untuk bersaing dengan chipset merek lain tentunya agak masih sulit sih. Chipset ini karakternya memang bukan untuk gaming dan fokusnya pada ketahanan baterai itu sendiri. Ketika saya coba tes di Antutu, hasilnya smartphone ini berhasil meraih skor sekitar 115 ribuan. Oh ya, unit yang saya pakai ini adalah unit dengan RAM 4GB dan storage 128GB. Untuk storage-nya menurut saya storage di harga ini adalah storage yang cukup lega dan nggak perlu pakai micro SD ya kalau menurut saya. Ketika saya coba tes gaming macam Genshin Impact, smartphone ini tidak terlalu enak dibuat main meski settingannya udah low, namun tetap saja terkadang ada frame drop di sana sininya. Untuk main PUBG, settingan mentok yang bisa dicapai adalah smooth medium dan balance medium. Sedangkan untuk main CODM, kita bisa dapat settingan grafik low dan frame rate high. Tapi buat main Mobile Legends kita bisa dapetin feel main yang enak karena udah mendukung grafis high dan FPS yang optimal. Enaknya main di HP ini, saya tuh jarang banget ngerasain yang namanya panas. Mungkin efek dari chipsetnya yang emang adalah semua chipset efisiensi.
Smartphone ini udah bawa OS Android 10 dengan One UI 2.5. Untuk UI-nya sendiri saya nggak ada masalah ya, karena One UI ini emang enak banget buat dipakai dan termasuk salah satu UI favorit saya sejauh ini. Transisi di One UI 2.5 ini juga terbilang cukup smooth dan nggak terlalu banyak lag. Untuk sensor keamanannya, smartphone ini udah bawa sensor fingerprint pada bagian samping atau terletak menyatu dengan tombol power. Fingerprint di HP ini ternyata responnya sangat baik dan jarang banget gagal buat unlock smartphone. Kecepatan unlocknya juga menurut saya udah sangat baik sih. Beralih ke sektor audio, Galaxy A12 membahas speaker single dengan kualitas yang menurut saya biasa-biasa aja sih. Karakter suaranya cukup cempreng kalau kita set volume max dan hanya keras dan tidak ada detail spesial di speakernya. Yang justru menurut saya oke banget adalah earphone bawaan dalam paket pre-ordernya ini. Earphone-nya menurut saya oke banget kualitasnya. Apalagi ditambahi dengan Galaxy A12 ini yang sudah mendukung Dolby Atmos audio. Jadi rasanya makin betah buat dengerin lagu lama-lama di smartphone ini. Smartphone terbaru saat ini selalu ada isu khawatir yang nggak dapat sinyal atau kena blokir gitu ya. Namun Samsung Galaxy A12 ini untungnya aman untuk kedua SIM-nya. Saya udah coba di kedua slot SIM-nya dengan provider Bayu dan sinyalnya aman jaya sentosa dan internetnya juga lancar, nggak ada kendala sih. Di sisi kamera, Samsung membekali Galaxy A12 dengan 4 kamera belakang dengan resolusi masing-masing 48 megapiksel f2.0, 5 megapiksel f2.2 wide angle, 2 megapiksel f2.4 depth, dan 2 megapiksel f2.4 makro. Meski resolusinya terhitung besar, namun jangan terlalu berharap banyak dengan kamera ini untuk foto malam harinya, karena mode malam absen di HP ini. Selain mode malam, mode 48 megapiksel di smartphone ini juga absen, sehingga user hanya dapat memotret dengan mode resolusi auto 12 megapiksel. Namun meski demikian, untuk hasil kameranya overall menurut saya udah cukup baik banget ya di level 2 jutaan. Untuk karakteristik kameranya, Galaxy A12 ini cenderung natural dan minim sekali peran AI untuk membooster kondisi fotonya. Jadi ini adalah sampel video dari Galaxy A12 dengan perekaman resolusi Full HD. Kita coba lari seperti apa stabilisasinya. Jadi ini adalah sampel kamera depan dari Galaxy A12. Ya seperti ini hasilnya, kelihatan kan? Ini hasilnya lumayan terang dan lumayan jelas. Samsung Galaxy A12 membawa baterai 5000 mAh dengan dukungan 15 watt fast charging yang udah disertakan di dalam boxnya. Untuk pengisian dayanya dari 10% ke 100% membutuhkan waktu yang lumayan lama, yakni sekitar 2 jam 37 menit. Tapi lamanya charging ini sebanding dengan keawetan baterai di smartphone ini. Dalam pemakaian saya untuk secondary daily driver, smartphone ini selalu bertahan lebih dari 1 hari dengan pemakaian ringan dan gaming sesekali. Oke, langsung aja masuk ke kesimpulannya ya. Samsung Galaxy A12 ini membawa dua varian memori, yakni 4128 dengan harga 2,5 juta dan 6128 dengan harga 2,8 juta. Menurut saya untuk varian RAM 4GB-nya masih terbilang cukup worth it ya, dengan ketentuan Anda adalah konsumen yang ingin punya smartphone Samsung dengan baterai awet, memori penyimpanan yang besar, dan tentunya juga faktor One UI yang enak ini.
Sedangkan varian RAM 6GB nya ini nggak worth it ya kalau menurut saya. Meski Anda butuh 3 hal yang saya sebutkan di atas. Apalagi kalau melihat seri M yang kini udah turun harga. Rasanya lebih pas kalau kalian beli seri Galaxy M atau Galaxy A series lainnya di harga 2,8 juta. Sekian dulu review singkat dari Berita Gadget kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat like, comment, share, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kita. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Sofyan di sini pamit dan kita akan jumpa di video selanjutnya.